Selamat berjumpa kembali dengan Pak Pi. Kali ini di Pak Pi Channel akan memberikan pembelajaran tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Materi apa yang akan Pak Pi sampaikan? Ikuti terus di channel ini karena channel Pak Pi logis dan mencerdaskan. Jangan lupa tinggalkan jejak like dan subscribe di video Pak Pi dan share ke teman-teman kita yang membutuhkan. Materi yang akan Pak Pi sampaikan pada pertemuan kali ini apa saja? Ikuti di slide Pak Pi kali ini, yaitu hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Apakah hak dan kewajiban itu? Ayo kita lihat. Kewajiban warga negara adalah sesuatu yang wajib dilakukan untuk mendapatkan wewenang atau hak kita. Sedangkan hak warga negara adalah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh warga negara Indonesia. Pelaksanaan hak dan kewajiban itu, nah ini ada Presiden Amerika Serikat yang bernama John F. Kennedy mengatakan, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Jadi kita melaksanakan kewajiban dulu, baru kita akan mendapatkan hak. Pendapatan tadi dari pendapat John F. Kennedy tadi dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan hak sifatnya itu mutlak dan harus diperoleh oleh warga negara Indonesia. Jadi setiap warga negara wajib atau berhak memperoleh sesuatu sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Tetapi anak-anak, hak itu akan diperoleh setelah melaksanakan kewajiban. Berikutnya adalah hak itu meskipun mutlak, tetapi hak kita berbatasan dengan hak orang lain. Negara itu berbatasan dengan hak orang lain, maka hak warga negara Indonesia itu diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal dari Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama adalah Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sedangkan haknya adalah untuk mendapatkan perlindungan hukum yang bersamaan dengan kedudukannya untuk semua warga. Pasal 27 ayat 2 yaitu tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi warga negara itu berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, tetapi kewajibannya harus bekerja dengan keras. Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Jadi setiap warga negara punya tanggung jawab untuk membela negara. Apabila negara kita mendapat ancaman, mendapat serangan, mendapat gangguan dari negara manapun, dari pihak manapun, kita wajib hukumnya untuk membela negara kita agar tetap kukuh dan berdiri menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, berikutnya adalah pasal 28J ayat 1. Apakah bunyi pasal 28J ayat 1 itu? Ya, yaitu setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia, hak orang lain. Ya, jadi setiap warga wajib menghormati hak asasi manusia. Hak asasi itu apa? Hak yang diperoleh datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan yang Maha Esa. Contohnya hak hidup. Sekarang Pak Pi lanjutkan dengan pasal 28A, yaitu setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Jadi setiap orang itu berhak untuk hidup. Jadi kalau mengganggu kehidupan orang lain, itu berarti kita tidak melaksanakan kewajiban
sesuai dengan pasal 28, karena setiap orang itu berhak. Hak orang lain tidak boleh mengganggu hak kita, begitu juga hak kita berbatasan dengan hak orang lain. Nah, anak-anak, sekarang pasal 28B ayat 1. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan sesuai dengan perkawinan yang sah. Jadi setiap warga negara itu berhak untuk melanjutkan keturunannya, tetapi harus melalui perkawinan yang sah. Pasal 28C ayat 1. Nah, di sana diterangkan bahwa hak untuk mengembangkan diri, termasuk bersekolah, termasuk melaksanakan penelitian dan lain sebagainya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya, demi kesejahteraan hidup manusia. Nah, dari berbagai macam pengembangan diri itu ternyata diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Anak-anak bersekolah itu adalah haknya. Anak-anak melakukan penelitian adalah haknya. Tetapi harus tetap bersemangat dan harus tetap memperhatikan hak-hak orang lain. Nah, hak yang berikutnya, Pak B, hak yang berikutnya termaktub dalam pasal 28C ayat 2, yaitu hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Hak boleh dilaksanakan secara kolektif untuk memajukan dirinya. Jadi secara bersama-sama dapat memajukan dirinya, termasuk berserikat untuk memajukan dirinya, memperkembangkan dirinya secara kolektif, itu juga diatur oleh negara. Kita lanjutkan di pasal 28D ayat 1. Ya, hak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Jadi semua warga negara Indonesia harus mendapatkan pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Semua warga Indonesia sama kedudukannya di mata hukum. Pasal 28I ayat 1. Apakah pasal tersebut? Yaitu hak untuk mempunyai hak milik pribadi. Misalkan hak untuk memiliki rumah, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 28J ayat 2, yaitu dalam menjalankan hak dan kebebasannya. Ini yang anak-anak perhatikan. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Anak-anak, seperti yang sudah Pak katakan tadi, meskipun hak itu mutlak dilaksanakan dan hak itu harus dipenuhi oleh setiap masyarakat Indonesia, tetapi ini ada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Lah, tujuannya untuk apa, Pak? Tujuannya untuk memberikan penghormatan atas hak kebebasan orang lain, meskipun mutlak, tetapi hak kita berbatasan dengan orang lain, dengan pertimbangan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum, dan dalam suatu masyarakat demokratis. Contohnya begini, anak-anak. Anak-anak itu berhak membunyikan televisi atau radio secara keras. Itu hak, karena itu milik anak-anak. Tetapi misalkan ada orang yang sedang sholat, membunyikan radio itu berbatasan dengan hak orang lain yang menjalankan agama.
Nah, itu menunjukkan bahwa hak kita berbatasan dengan hak orang. Sekarang sudah sampai di pasal 29. Apakah pasal 29 itu? Yaitu satu, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Di manakah haknya muncul, Pak Bi? Yaitu di ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi anak-anak itu berhak memeluk agama yang sesuai dengan kepercayaan anak-anak. Kita sampai di pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Apakah bunyi pasal 30 itu? Lihat anak-anak. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, ini wajib serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, ingat, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di video berikutnya. Bahwa sebelum kami akhiri, jangan lupa hak kita berbatasan dengan hak orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan menuntut hak dulu sebelum kita melaksanakan kewajiban. Jangan tanyakan apa yang sudah diberikan negaramu kepadamu, tetapi tanyakan apa yang sudah kamu lakukan terhadap negaramu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.